Hey, selamat datang di Jam Film. Baiklah bro, bagaimana kabar kalian? Masih sering insecure kah menjalani hidup di dunia yang fana ini? Kembali lagi bersama saya Genu, yang akan kembali lagi mengulas film yang berdasarkan kisah nyata. Dan film ini masih berhubungan dengan dua video saya yang kemarin. Yang belum tonton, wah parah sih kalian. Wah parah. Kok bisa belum nonton, kok bisa? Parah. Film tentang perang Korea yang pecah pada tahun 1950-an ini memang berhasil diadaptasi menjadi beberapa film. Meskipun secara teknis bukanlah sequel ya, tapi beberapa film ini memang mengisahkan tentang perjuangan yang berlangsung di beberapa titik. Dan kali ini saya akan bahas tentang sebuah pergerakan yang menentukan perang Korut dan Korsel ini. Jadi simak sampai habis dan langsung saja mari kita putar intronya. Film ini dimulai di pelabuhan Tokyo. Kita bertemu dengan Liam Neeson yang sudah capek nyari anaknya sampai di Tekken 3. Akhirnya dia banting setir dengan menjadi jenderal pasukan Amerika Serikat yang bernama Douglas MacArthur. Dia menerima berita tentang adanya badai yang akan datang. Lalu salah satu stafnya mengatakan bahwa operasi yang akan mereka lakukan ini akan mengakibatkan banyak korban. Could entail many casualties. Baiklah, kita akan dijelaskan lagi bahwa pada tanggal 25 Juni 1950-an, Uni Soviet dan Korea Utara menginvasi Korea Selatan. Setelah 2 hari Presiden Amerika Serikat yaitu Truman mengarahkan pasukan Amerika Serikat. Namun, sisa Korea Selatan di utara Sungai Nakdong jatuh hanya dalam waktu 1 bulan saja. Dan untuk mengembalikan keadaan, Jenderal MacArthur memerintahkan operasi rahasia yang melibatkan 8 orang. Dan misi itu bernama Misi X-Ray. Di sebuah kereta yang menuju Incheon, beberapa pasukan menuju satu gerbong untuk menemui satu petugas intelijen Korut yang bernama Namchul. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba hanya butuh waktu beberapa detik saja, Namchul dan beberapa pengawalnya pun tumbang. Dan itulah kelompok Jang Hawksu, kelompok rahasia penyusup dari Korea Selatan. Kelompok Jang pun tiba di Incheon, di mana mereka disambut oleh komando operasional Incheon yang bernama Letnan Ryu. Di sana, Jang jelas memperkenalkan dirinya sebagai Namchul, orang yang dibunuhnya tadi di kereta. Di sana Ryu menyampaikan bahwa komandan pertahanan sudah menunggunya. Kemudian mereka dibawa untuk bertemu dengan Lim Gae-jin, perwira nomor 2 tertinggi di angkatan bersenjata Korea Utara. Di mana setelahnya mereka langsung mengadakan rapat membahas tentang segala kesiapan mereka dan juga senjata mereka ketika Amerika tiba. Dan di saat itulah Jang meminta lokasi peta ranjau laut dan semua laporan itu harus diserahkan kepadanya secara berkala. Namun di sana Gae-jin mengatakan bahwa dia saja yang akan langsung melaporkan kepada pemimpin pusat. Usai rapat tersebut, Jang berunding bersama 7 anak buahnya. Dari sini kita mulai dijelaskan bahwa Jang dan timnya secara spesifik akan menyamar menjadi unit inspeksi di Korea Utara. Tujuannya menyusup adalah untuk mengetahui strategi pertahanan musuh, termasuk lokasi peta ranjau laut yang dipasang oleh pasukan Korut. Dan peta inilah yang susah bro, karena Gae-jin ini tidak langsung terbuka akan hal itu. Dan hasil dari pertemuan tadi itu langsung mereka sampaikan ke Amerika. Lalu Jang menghadiri makan malam yang diadakan oleh Gae-jin. Di sana ada pula beberapa anggota medis, salah satunya adalah gadis bernama Seung-chul. Kurang lebih Seung ini dekat dengan Gae-jin lantaran ia dibesarkan oleh pamannya sedari kecil.
Dan pamannya Seong ini adalah tukang cukur langganan Gaejin. Dan Seong ini sudah disuguhi ajaran komunisme sedari kecil. Dia mendapatkan pertanyaan jebakan yang dilontarkan oleh Gaejin, sebuah pertanyaan tentang ideologi komunis. Dan Seong menjawab pertanyaannya dengan memuaskan. Namun ketika pertanyaan itu mengarah kepada Jang menjawab dengan jawaban yang menimbulkan suuzon di benak Gaejin. Sehingga tanpa ragu Gaejin meminta kode rahasianya Jang yang tengah menyamar menjadi Namchol itu. Dan untuk sekelas mata-mata seperti Jang, pastilah dia sudah mempersiapkan itu semua. Dan meskipun kode rahasia yang ditulis Jang itu benar, Gaejin tetap saja menghubungi sekretaris kepala Pyongyang untuk memastikan kecurigaannya. Dan ia pun mendapatkan informasi bahwa Namchol memiliki bekas luka sayatan di lehernya. 방금 저 중자는 Keesokan harinya, Gaejin merasa puas dengan kinerja tukang cukur langganannya itu dan memberikannya sebuah jam tangan untuknya. Dan orang itu bernama Sukjong. Nah, Jong ini bro, dia itu pamannya Seong tadi. Tapi bro, fakta yang paling membuat saya tercengang adalah Seong cantik yo. Ya ampun, kok bisa secantik itu? 아, 예. 장군님, 만세! 김소장님, 만세! 내놓으라고 해도 안 내놓. Setelah itu kita diperlihatkan tim Jang yang tengah kehabisan ide untuk mendapatkan peta ranjau itu. Sehingga Jang menemui Gaejin dan memintanya untuk memberikan peta ranjau tersebut kepadanya. Di sana Gaejin menyindir Jang, mengatakan bahwa Jang ini seolah-olah terobsesi sekali dengan peta itu. Namun Jang beralasan bahwa dia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai perintah atasan tertinggi. Dengan begitu, langsung saja Gaejin menodongkan pistol ke arah Jang dan memastikan untuk melihat tentang bekas luka di leher sesuai info dari admin Pyongyang. Dan terbukti, kenyataannya bekas luka di leher itu juga sudah Jang persiapkan jauh-jauh hari. Hal itu membuktikan bahwa penyamaran Jang itu benar-benar pro dan mythical glory bro. Dimana Jang ini sudah tidak dihantui oleh para tier-tier epic. Tak lama, kabar tentang invasi Amerika mulai terdengar oleh pimpinan pertama Korut, bahwa PBB yang dikomandoi oleh Jenderal MacArthur ini akan melakukan serangan habis-habisan di garis depan Sungai Nakdong. Yang sebenarnya itu tidak, karena mereka akan karena mereka akan menyerang Sungai Oncheon, begitu. Sementara di Amerika sendiri juga mulai mengadakan pertemuan terakhirnya, di mana rencana Jenderal MacArthur ini berujung dibantah lantaran penyerangan di Incheon terlalu beresiko dan memakan banyak korban. Dan ia justru malah dituduh ingin mencalonkan diri sebagai presiden karena bersikeras melakukan operasi yang begitu epik dan sangat tidak masuk akal. Namun Arthur menjawab bahwa ambisinya itu hanya didasari satu alasan yang sangat mendalam, yaitu ketika setelah peperangan di Korea pecah, ia melakukan perjalanan rahasia ke Korea untuk menaksir sebuah kerusakan dari perang tersebut. Dan betapa terkejutnya ia ketika dia menemukan seorang anak muda yang berada di sebuah parit. Keberanian dan tekad kuat anak itulah yang membuat Arthur ingin melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkan negara anak muda itu. Waduh, hero sekali bos. Di sisi lain, tim Jang semakin terdesak oleh batas waktu misinya, sehingga ia mulai menyusun rencana agar dapat menyusup ke dalam ruangan kantor Gaejin dan mencari peta ranjau tersebut. Kemudian keesokan harinya Jang pun menemui Jong, di mana Jang meminta tolong kepada Jong untuk mencarikan transportasi untuk menunjang keberhasilan rencananya. Karena setelah peta ranjau itu mereka temukan, mereka harus segera melarikan diri untuk berkumpul di tempat penjemputan. Dan keesokan harinya, misi pun dimulai. Mereka berdelapan segera membagi ke dalam beberapa posisi. Jang bertugas untuk membawa Gaejin dan juga Ryu untuk minum-minum, sementara yang lain satu persatu berpisah untuk menyusup dan sebagian akan mengalihkan perhatian. Di saat pencarian pertama dilakukan, tiba-tiba Letnan Ryu memutuskan malah pengen kembali ke kantor dengan alasan bahwa banyak hal yang harus dikerjakan. Dengan begitu, Jang mulai panik karena dia tidak bisa menahan Ryu sedikit lebih lama. Kembali ke kantor Gaejin, ketika ia sampai, di dalam para penjaga yang sedang dialihkan oleh Nam langsung bubar saat itu juga. Begitupun juga dengan Inguk yang berada di dalam
dia lekas bersembunyi saat mendengar suara langkah kaki. Hingga ketika Nam kehabisan akal, dia pun memutuskan untuk langsung menyandra Ryu saat itu juga. Sang letnan itu dipaksa untuk mencarikan peta tersebut. Dan akhirnya terbukti bahwa peta yang selama ini mereka cari ternyata disembunyikan rapat-rapat. Saat mereka merasa senang karena berhasil menemukan peta tersebut, tiba-tiba Ryu melakukan sebuah perlawanan dan baku tembak serta keributan pun tidak terelakkan. Mereka hanya berdua, jelas sekali mereka dalam posisi terhimpit. Selain para penjaga yang terus berdatangan, mereka belum sempat mengamankan peta tersebut. Sehingga Ryu melemparkan korek yang membuat kertas-kertas penting itu terbakar setengahnya. Saat itulah peta itu segera cepat untuk diambil dan Inguk pun segera bersiap untuk kabur. Tapi sayang ia tertembak. Dengan begitu, Nam pun juga harus melarikan diri saat itu juga. Dengan begitu, Gaijin pun langsung mendapatkan telepon dari Ryu. Langsung saja dia mengatakan bahwa Jang dan seluruh anak buahnya adalah mata-mata dari Korea Selatan. Seketika ia merasa sangat dibodohi dan memutuskan kembali ke tempat duduk sambil mengeluarkan pistolnya dengan perlahan. Begitu pula dengan Jang melakukan hal yang sama. Situasi sudah tidak aman hingga keduanya pun sama-sama mengangkat senjata dan semua menodongkan senjata mereka masing-masing. Dan tak butuh waktu lama, langsung saja baku tembak yang ganas. Tapi meski sudah sebrutal itu, serangan mereka tak berhasil menggores tubuh Gaijin sedikit pun. Justru malah satu tim Jang berakhir tewas saat Jang sudah berhasil keluar. Mereka dengan mudah menipu gerombolan prajurit Korut dan Jang berakhir sukses untuk memberondong mereka dari belakang. Di saat itulah Yang dan juga Nam tiba untuk menjemput mereka. Namun desingan peluru masih saja terus bermuntahan hingga satu tim Jang pun lagi-lagi harus tertembak dan mati. Atas kejadian itu, Gaijin pun semakin murka. Bahkan dia tega untuk menembak satu persatu anak buahnya yang ia anggap tolol dan lalai dalam bertugas. Kemudian prajurit lain membawa dua orang pemuda yang juga diduga pengkhianat karena memiliki model senjata milik mereka. Yang satu sangat ketakutan dan ingin belas kasihan dari Gaijin. Sehingga dari situlah ia mengetahui bahwa yang sudah memberikan senjata kepada kedua anak muda tersebut adalah seorang pria berkacamata yang memakai sebuah jam tangan, yang secara otomatis Gaijin tahu bahwa itu adalah Jong, tukang cukur langganannya. Hari mulai malam. Di sana kita diperlihatkan Jong yang sedang mengangkut Jang dan rekannya untuk menuju ke tempat persembunyian kedua karena misi tidak berjalan sesuai rencana. Tak lama mereka pun tiba di sebuah tempat di mana Seung tinggal dan langsung saja dia terperangah ketika melihat pamannya telah bersekongkol dan berkhianat dengan Korea Selatan. Namun tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya kepada Seung. Jong pun langsung menunjukkan sebuah pintu rahasia untuk menuju ke ruang bawah tanah dan membuat Seung harus mau diam sejenak saja. Dan sebelum pergi, Jang meminta Jong untuk menghubungi Kapten KLO Incheon. Setelah itu, Jong pun menuju ke rumahnya. Di tengah gelap gulitanya ruangan, dan ketika dia baru mau mengirimkan pesan, di sanalah Gaijin dan anak buahnya sudah menunggu. Dengan begitu, Jong benar-benar sudah tidak bisa berkutik. Dengan begitu, di ruang bawah tanah langsung saja mereka mengalami kepanikan. Dari tempat persembunyian mereka tahu bahwa pasukan Gaijin ada di atas mereka. Mereka susah payah untuk membungkam mulut Seung yang mau berteriak di saat itu.
Dan beruntung saja para prajurit tidak dapat menemukan pintu ruang bawah tanah itu. Gaijin pun memaksa Jong untuk memberitahu keberadaan Jang dan juga timnya. Namun Jong tetap tidak gentar dengan segala ancaman. Bahkan ketika dia mau dieksekusi sebagai seorang pengkhianat yang disaksikan oleh para warga setempat. Bertepatan dengan itu, Seung mati-matian memohon Jang untuk melepaskannya karena ia ingin menyelamatkan pamannya. Karena hanya paman Jong lah satu-satunya orang yang ia punya. Bahkan ia berjanji tidak akan membocorkan hal ini pada siapa-siapa. Dan dengan sangat penuh pertimbangan, Jang pun memutuskan untuk membebaskannya. Seung pun lari secepat yang ia bisa. Namun ketika ia tiba di kerumunan, Gaijin sudah menekan pelatuk pistolnya dan membunuh Jong saat itu juga. Keadaan tersebut membuat Jang sangat amat terpukul. Apalagi Seung yang menangis saat melihat keluarga satu-satunya itu tewas. Dan tidak hanya itu, Seung pun diseret, dihajar tanpa ampun untuk memberitahu keberadaan Jang dan juga timnya. Hingga untunglah Gaijin menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Berselang dari itu, unit KLO yang diketuai oleh Jin berhasil bertemu dengan Jang. Mereka menerima pesan yang sempat dikirim oleh Jong dan mereka berniat untuk membantu unit Jang. Ia pun mengatakan bahwa operasi pendaratan di Incheon akan dilakukan dan dimulai dalam 3 hari lagi. Hal yang harus Jang lakukan hanya harus mencari cara untuk menemukan peta ranjau itu. Di sana, Nam marah karena anggota mereka hanya tinggal beberapa orang dan misi itu harus masih berlanjut. Namun perdebatan pun dihentikan oleh Jang karena bagaimanapun juga mereka harus bisa mendapatkan peta itu. Sehingga mereka akan menculik Ryu yang tengah dirawat di rumah sakit. Karena Ryu lah satu-satunya orang yang mengetahui posisi ranjau tersebut. Keesokan harinya, Seung bekerja seperti biasa. Bahkan kini teman-temannya membencinya. Cuk, gitu nih rek. Sementara tim Jang pun sudah menyamar dan berhasil menyusup dengan pakaian medis. Bersamaan dengan itu, di luar prediksi lagi karena Gaijin tiba-tiba datang untuk menjenguk Ryu yang sedang dalam perawatan. Ia pun mengatakan kepada Seung bahwa jangan sampai dia meniru pamannya yang telah mengambil jalan yang salah. Serta di sana Gaijin mengingatkan Seung bahwa ideologi itu lebih prioritas daripada hubungan darah. Tapi Seung mengabaikannya dan berfokus untuk mengerjakan tugasnya sebagai perawat. Dan setelah itu, ia membawa Ryu dengan alasan dia ingin melakukan pengecekan tulang. Tapi saat tiba di luar, tim Jang yang dalam mode penyamaran langsung saja melancarkan misinya dengan langsung membawa kabur Ryu saat itu juga. Dan seperti biasa, misi mereka tidak akan pernah mudah dan mereka harus sekali lagi konangan dan adu tembak dengan para pasukan Gaijin pun tidak terelakkan. Tidak cukup itu, kini aksi kejar-kejaran pun harus dilakukan karena notabene ini adalah film action. Di sana, Gaijin tidak akan membiarkan mereka lolos. Namun, Jang telah menyiapkan gear terhebatnya untuk menunjang aksi ini agar menuai keberhasilan yang nyata. Masih terus berlanjut, satu tentara Korut pun berhasil naik dan berhasil memporak-porandakan tim Jang. Semua itu membuat Jang harus terjatuh sehingga duel tangan kosong pun terjadi.
Setelah itu, Zhang segera melarikan diri. Sementara itu, mobil yang mereka tumpangi pun berhasil sampai di tempat yang sudah diamankan. Namun, akibat misi tersebut, ada beberapa tim Zhang yang tertangkap dan juga ada beberapa timnya yang tewas. Dan itu perempuan, bro. Setelah itu, mereka mulai mengorek informasi ranjau itu kepada Ryu. Di sana, Ryu masih saja tidak ingin mengatakan apapun. Dengan begitu, Ryu harus diajak jalan-jalan terlebih dahulu sampai dia mau berbicara. Nah, swanger kan? Di sisi lain, Jenderal MacArthur sudah mempersiapkan infanteri yang terdiri dari 75.000 tentara yang berada di kapal induk, dan ia juga menjelaskan bahwa ada 4 kapal induk raksasa yang mewakili 16 negara termasuk Inggris, Amerika, Perancis, serta Australia. Dan pada hari H, 1 resimen Korps Marinir Republik Korea juga ikut dikerahkan. Ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi tim Zhang dan juga tim KLO untuk bertugas menyalakan cahaya mercusuar di wilayah Wolmido, di mana itu akan menjadi titik pendaratan puluhan ribu pasukan PBB untuk perang guna memukul mundur para pasukan komunis. Kembali ke tim Zhang, mereka mendapatkan informasi dari Angkatan Laut Amerika dan mengatakan bahwa Ryu juga sudah membocorkan lokasi ranjau. Ya iyalah bro, diajak terbang kayak gitu loh. Siapa yang gak seneng coba? Mau nyoba tah? Dan yang penting, tim gabungan Zhang dan KLO akan mengemban misi mereka yang berikutnya. Tapi di sisi lain, 2 anggota Zhang yang tertangkap oleh pasukan komunis dieksekusi di atas panggung dan disaksikan oleh para penonton. Mengerikan. Dan peliknya lagi adalah tidak ada yang bisa dilakukan oleh Zhang. Mengerikan bro, mengerikan. 나는 내래는 형님 탈중이요. Up the southern tip of Jeju Island. She continues on. Lalu singkat waktu, tanggal 14 September 1950, Angkatan Laut Amerika tiba di Laut Incheon. Pada pukul 11 malam, Jenderal Arthur langsung memerintahkan pasukannya untuk menembak dan mengerahkan seluruh pesawatnya. Saat itulah, Zhang bersama 2 rekannya bersiap untuk berangkat menuju Pulau Wolmido. Ia akan menyalakan lampu suar sebagai kode bahwa mereka berhasil mengamankan tempat tersebut sebagai pendaratan Amerika. Singkat cerita, Jin dan pasukannya pun berhasil tiba di mercusuar dan mereka pun langsung saja bertarung untuk mencapai puncak mercusuar tersebut yang dijaga oleh beberapa pasukan. 이제 놈들의 공중 폭격은 곧 끝날 것이다. Dan inilah mercusuar menjadi bukti bahwa jalan menuju pendaratan telah terbuka.
Sang jenderal pun menghentikan tembakan meriam pasukannya dan mulai menurunkan ribuan pasukan siap untuk memporak-porandakan para komunis yang berkuasa di Korsel. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Gaijin telah mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar dan senjata-senjata yang mematikan tanpa diketahui oleh pasukan Amerika dan tim Jang itu sendiri, di mana Gaijin akan menyambut pasukan Amerika tersebut, menyapu bersih berapapun jumlah mereka, dan membuat pantai Incheon menjadi lautan darah para orang bule itu. Ratusan pasukan Korut pun diturunkan. Mereka mulai menanamkan jebakan, yaitu peledak TNT. Beruntung, Jang dan dua rekannya tiba tepat waktu dan tahu akan hal itu. Dan detik itu pula mereka juga menyaksikan saat pasukan Gaijin mengirim serangan mematikan. Yang membuat artileri berkali-kali jatuh tepat mengenai kapal Amerika. Serangan itu mengakibatkan 2 kapal dan 1 perahu terdepan hancur lebur tak tersisa. Sementara jalan untuk berbalik sangat mustahil lantaran laut sedang surut. Satu-satunya cara adalah menaikkan kecepatannya. Sementara itu di tempat Jang, Nam nekat turun dan mengambil langkah epik. Begitupun tank yang membawa Jang dan juga Bong Po semakin dekat. Hingga mereka bisa melihat senjata artileri yang tertanam rapi dan siap untuk menghanguskan semua pasukan Amerika. Di dalam sana, Gaijin memberikan perintah untuk menghancurkan kapal perang di mana Arthur berada. Namun, bertepatan dengan itu juga, dengan tatak, Jang mengirim selongsong peluru dan satu meleset, tapi yang kedua dan luar biasa. Tembakan kedua terjadi ledakan yang sangat amat dahsyat. Tapi di saat itulah ketika mereka hendak melarikan diri, Bong Po terkena percikan kayu yang sukses menembus dadanya. Dan di sisi lain, dengan membabi buta, Nam menyerang beberapa tentara Korut dan berhasil menarik pemicu TNT musuh. Meskipun secara teknis dia juga meledak. Melihat ledakan tersebut, Amerika langsung mengetahui bahwa telah terjadi suatu hal pada Jang dan pasukannya. Meskipun begitu, sang jenderal tetap memilih untuk bersiap menunggu sinyal optimis dari Jang yang ada di seberang sana. Ya, memang benar. Kurang optimis apa coba? Karena Jang ini seorang diri harus menghadapi semua serangan musuh yang hadir di setiap penjuru. Akibat tembakan artileri tersebut, Jang harus berjuang dari luka yang hampir memenuhi sekujur tubuhnya. Akan tetapi, pengorbanan itu membuahkan hasil, di mana Jang berdiri untuk menembakkan suar yang sukses disaksikan oleh seluruh pasukan PBB. Dengan demikian, operasi tersebut pun resmi dimulai. Berselang dari itu, Gaijin berjalan tertatih-tatih dan berhasil melabuhkan satu tembakan ke arah Jang. Keduanya pun berbalas tembakan. 너 같은 미지의 앞잡이 놈들이 아무리 쫓길 것이다. Sampai ketika Gaijin hampir membunuhnya, namun apes karena pistol tersebut kehabisan peluru sehingga Jang mendapatkan free pass untuk membunuh Gaijin di detik itu juga.
di detik-detik terakhir hidupnya yang menyadari bahwa seluruh darah, air mata, dan keringat yang sudah dikorbankan tidak sedikit pun terbuang sia-sia. Puluhan pesawat Amerika dan PBB melintas. Begitupun para marinir turun dan langsung menguasai pulau. Namun, Zhang harus gugur dan melihat kemenangan negaranya dari surga sana. 어머니를 뵈러 갔다가 차마 어머니를 뒤로 하고 장했습니다. 죄송합니다. Sang jenderal pun tiba dan dengan hikmat memberikan penghormatan terakhirnya, penghormatan kepada prajurit paling tangguh yang pernah ia kenal. Di akhir film, Korea Selatan berhasil mengambil kembali kota Seoul dan merdeka. Dan ini yang paling deep banget bro, dimana ketika ibunya Zhang ini menunggu dan ingin melihat anaknya ada dalam barisan militer yang pulang dari perang, dia tidak melihat anaknya di barisan itu. Dia juga tahu bahwa ada kemungkinan anaknya telah gugur. Namun yang pasti, sang ibu mengatakan, jauh atau dekat, hidup atau mati, anakku akan tetap berada di sisiku. Waduh. Lalu kita juga diperlihatkan beberapa tentara yang diwawancara, di mana mereka semua mengungkapkan bahwa mereka bangga bisa memperjuangkan tanah kelahiran mereka. Berapapun yang terluka, berapapun yang gugur, mereka akan tetap dengan sepenuh jiwa dan raga akan menjaga tanah mereka, di mana semua kasih dan cinta mereka ada di sana, yaitu keluarga. 13 hari setelah suksesnya pendaratan operasi di Incheon, pada tanggal 15 September 1950, sekutu PBB di reklamasi Seoul, mereka mengambil alih Pyongyang, tapi tentara Cina mengusir mereka kembali. Dan pada tanggal 27 Juli 1953, gencatan senjata telah tercapai, menandai berakhirnya perang setelah 3 tahun dengan lebih 3 juta orang menjadi korban. Karena saking sentralnya, film ini dibuat untuk 15 orang yang meninggal selama misi tersebut, yaitu misi X-ray, yang membuat para tentara Amerika bisa membuat serangan yang bisa memukul mundur para tentara Korea Utara gitu ya. Para anggota X-ray dan juga anggota KLO, mereka telah mengorbankan hidup untuk kebebasan dan perdamaian di tanah Korea. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat emosional sekali. Dan film ini sekaligus mengakhiri cerita serangkaian perang Korea dari 2 video saya yang kemarin. Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih yang sudah mendukung. Saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.